Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya @nasura2101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Dipujan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku bisa melakukan hal yang sangat buruk, hal yang tidak ada dalam bayanganmu, sekalipun tanpa perlu menyentuhmu. Ini adalah kisah dari 1000 kisah tentang orang Jawa kuno yang tidak diceritakan. Orang Jawa punya 1000 keahlian yang tersimpan rapi, menjadi senjata rahasia jika sewaktu-waktu diperlukan. Orang Jawa bisa melakukan hal yang paling mengerikan yang tidak dalam bayangan Anda sekalipun, sesuatu yang tidak terpikirkan. Kisah ini terjadi pada seorang perempuan bernama Sinta, bukan nama sebenarnya. Dia adalah seorang penari jengger dan juga penari jaranan. Sinta sebetulnya tidak cantik, bahkan bisa dibilang wajahnya terlalu biasa. Namun karena di wajahnya dan bagian tubuh yang lain dipasang susuk, makanya dia terlihat menarik. Banyak laki-laki yang tergila-gila kepadanya. Jika sedang manggung sawerannya pasti banyak. Bahkan sering terjadi perkelahian karena berebut ingin menari dengannya. Di balik senyumnya yang selalu terlihat menawan, gemulai tariannya yang membuat penonton riuh rendah, hatinya menangis, menjerit-jerit. Dia begitu kesepian di tengah keramaian. Hiruk pikuk panggung dan sambutan penonton sesungguhnya adalah siksaan baginya. Namun apa daya, dia cuma bisa menyerah sama nasib. Dia cuma sekolah sampai kelas 2 sekolah dasar, terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya tidak memiliki biaya. Baca juga gak terlalu lancar, nulis juga gak jelas. Yang benar-benar mahir bisa dia tulis cuma namanya sendiri. Mula-mula dia hanya ikut-ikutan menonton pertunjukan. Lalu suatu ketika dia secara tidak sengaja bertabrakan dengan seorang penari. Sebut saja namanya Sandra. Nggak tahu kenapa mereka langsung akrab. Lalu mereka berteman. Akhirnya Sandra lah yang mengajarinya menari dan menjadikannya penari. Termasuk urusan pasang susuk dan yang lain-lain, Sandra yang mengarahkan. Disinilah dia sekarang, di dalam hiruk pikuk sebuah dunia yang tidak pernah diinginkannya. Namun harus terus dijalani demi keluarganya. Bapak ibu sudah tua, adik-adiknya butuh biaya hidup. Sinta memiliki 2 orang adik laki-laki, dua-duanya masih sekolah. Sinta tidak ingin mereka berdua menjadi seperti dirinya, makanya sekuat tenaga dia menyekolahkan mereka. Dengan segala kekurangan yang dimilikinya, dia terus berjuang untuk keluarga. Tidak terasa sudah lebih dari 10 tahun dia menjalaninya. Kedua adiknya juga sudah selesai sekolah menengah atas, kini mereka sudah bekerja. Segala penat yang dilaluinya terbayarkan. Sudah waktunya Sinta memikirkan diri sendiri. Dia memiliki seseorang yang dekat dengannya, berkali-kali mengajukan lamaran, mengutarakan niatnya untuk menikahinya, namun selalu dia tolak. Sepertinya sekarang saatnya dia bahagia. Malam itu ada acara manggung. Seperti biasa dia bersiap datang ke tempat yang punya hajat. Gamelan sudah ditabuh, tanda acara dimulai. Sinta sudah bersiap, menunggu giliran untuk naik panggung. Namun tiba-tiba ada kegaduhan di antara penonton. Kali ini bukan karena perkelahian untuk berebut menari, tapi ada hal yang lebih serius dari itu. Gamelan dihentikan. Semua orang menghambur berkerumun ingin melihat apa yang terjadi. Seorang ibu hamil yang sedang menonton pertunjukan tiba-tiba berteriak-teriak kesakitan, kemudian roboh sekarat menahan sakit sambil memegangi perutnya. Suaminya yang sedari tadi ada di sampingnya tampak kebingungan, tidak tahu mesti berbuat apa. Begitu juga orang-orang yang berkerumun, terpaku bagi terhipnotis. Kaku tidak ada yang berusaha menolongnya. Sementara perempuan itu masih menjerit menahan sakit, suaranya menyayat hati. Lambat laun suaranya melemah. Bersama dengan melemahnya suara perempuan itu, orang-orang di sekitarnya seperti mulai tersadar, lalu buru-buru menolongnya. Suaminya pun yang tadinya seperti orang linglung, segera menghambur lalu membopong istrinya yang sudah pingsan.
Dibawanya masuk rumah tetangga terdekat yang memang mempersilahkan dia untuk membawa istrinya ke rumahnya. Istrinya dibaringkan. Dia merasa ada yang hilang. Namun apa? Dia masih bingung. Sesungguhnya laki-laki ini belum bisa mengumpulkan kesadarannya secara penuh. Orang-orang sebisa mungkin membantu menyadarkan istrinya. Dia hanya duduk di samping istrinya dengan sorot mata kosong. Setelah beberapa lama istrinya siuman. Dia pun tergesa menggenggam tangan istrinya. Tampak sorot matanya sumringah. Namun sebentar kemudian dia kembali shock saat istrinya tiba-tiba duduk lalu mengatakan, "Anakku mana? Anakku mana?" sambil memegangi perutnya. Wajah istrinya tampak bingung bercampur ngeri. Perut ibu hamil yang tadinya buncit telah rata. Semua yang ada di situ juga shock sambil menutup mulutnya dengan tangan. Orang-orang mulai berbisik sambil menyebut sebuah kata, "Dipujan." Orang-orang mulai berusaha menenangkan kedua suami istri tersebut. Suami istri itu dikasih air putih. Setelah keduanya tenang, beberapa orang mengantar keduanya pulang. Sinta tampak terpaku berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu temannya membuatnya tersadar. "Pertunjukan malam ini dibatalkan," ucap temannya. Tanpa berucap sepatah kata pun Sinta ngeloyor pergi, meninggalkan tempat itu, pulang ke rumahnya lebih awal. Dia menceritakan apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya. "Aku mendengar orang-orang berbisik sambil mengatakan sebuah kata dipujan." Kedua orang tuanya tampak tidak terkejut. "Siapa yang bilang, Duk?" tanya bapak menimpali cerita Sinta. "Aku mendengar orang-orang kasakusuk saat perut ibu hamil itu tiba-tiba rata," jawab Sinta. Suaranya pelan, seolah tidak ingin ada yang mendengar pembicaraan mereka. "Dipujan adalah memindahkan bayi dari seorang ibu yang hamil kepada ibu yang lain dengan cara gaib. Bayi itu dipindahkan tanpa ada bekas luka apapun di kedua belah pihak. Namun biasanya ibu yang hamil akan merasakan sakit yang teramat sangat di pusarnya. Rasa sakit ini bisa terjadi dalam mimpi atau dalam keadaan sadar, tergantung apa yang diminta oleh pelaku ritual. Ada yang disirep dulu, ada juga yang langsung dilakukan dalam keadaan terjaga, ada yang diserahkan, ada yang dicuri. Diserahkan maknanya sang ibu memang dengan sukarela menyerahkan bayinya, ada juga yang dicuri. Dan sepertinya yang terjadi di pertunjukan tadi adalah dicuri." Lagi-lagi Sinta tertegun dengan kata-kata bapak. Malam itu pun berlalu sebagai semestinya. Namun ada yang mengganjal di pikiran Sinta. "Bapak, itu kok gak terkejut ya? Sepertinya bapak, ibu sudah tahu." Sinta berusaha memikirkan hal ini, mencari jawaban dari reaksi kedua orang tuanya. Namun tetap saja dia tidak menemukan jawabannya. Pagi itu Sinta melakukan rutinitasnya seperti biasa, membersihkan rumah dan halaman, mencuci pakaian lalu membantu ibu di dapur. Sore itu dia dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang tidak dia sangka-sangka, seorang teman masa kecilnya. "Giono." Wajahnya tampak sumringah saat dia menyebut nama teman kecilnya. Giono tidak kalah senang bertemu Sinta, bahkan tampak bahagia karena Sinta masih mengenalinya. "Monggo-monggo Pinara." Sinta mempersilahkan Giono masuk rumah lalu memanggil orang tuanya. Kedua orang tuanya juga tampak senang saat Sinta menjelaskan bahwa yang datang Giono. Sinta menyuguhkan minuman dan makanan ala kadarnya. Mereka bercengkerama beberapa lama sebelum akhirnya Giono mengutarakan maksud kedatangannya. "Pak, Bu, maksud kedatangan saya kemari, satu, saya ingin silaturahmi. Yang kedua, sesungguhnya saya ingin menyampaikan keinginan saya untuk menjadikan Sinta ibu dari calon anak-anak saya." Sinta dan kedua orang tuanya sangat terkejut. "Mohon tidak usah dijawab sekarang. Saya akan menunggu hingga Sinta siap dan merasa yakin. Begitu juga saya akan menunggu restu dari bapak dan ibu." Rupanya Giono memahami keterkejutan Sinta dan orang tuanya. Percakapan setelahnya menjadi sedikit canggung. Bagaimanapun mereka berusaha mencairkan suasana, tetap susah mencair. Sebelum surup, Giono pamit. Sejak itu Giono sering berkunjung ke rumah Sinta. Dia benar-benar menunjukkan niat baiknya. Beberapa kali orang tua Sinta mengajaknya duduk bersama, membahas keinginan Giono. "Gimana, Nduk?" tanya bapak. "Napa toh, Pak?" Sinta tampak tersipu, pura-pura tidak mengerti atas pertanyaan bapak.
Maksudnya bapakmu iki Jiono, Nduk, jawab ibunya memperjelas. Sinta makin tersipu. Terbata dia menjawab, jika bapak, ibu memberi restu serta adik-adik rela, saya menurut saja. Yang menjalani itu kamu, orang tua kan hanya tinggal mendoakan, jawab bapak kemudian. Iya betul pak, tapi menikah itu bukan hanya antara saya dan Jiono. Menikah itu juga harus bisa menikahkan keluarga, yaitu keluarga kita dan keluarga Jiono. Bapak ibu manggut-manggut tanda setuju dengan ucapan Sinta. Yang kau katakan benar, Dok. Menikah itu bukan hanya antara dua mempelai, tapi juga keluarga besar. Orang tuanya tampak sumringah dengan jawaban Sinta. Keesokan harinya orang tua Sinta menghubungi Jiono melalui dandan. Singkat cerita, lamaran resmi pun dilangsungkan. Kedua mempelai tampak bahagia. 3 bulan kemudian mereka menikah. Hampir di setiap kisah bahagia pasti ada kisah duka. Teman dekat Sinta yang sudah berkali-kali mengutarakan niatnya untuk menikahinya tidak pernah dijawab oleh Sinta. Benar-benar terluka oleh pernikahan ini. Sebut saja namanya Parmin. Parmin sangat berduka. Dia mengamuk seperti orang gila. Barang-barang dilemparkan sekenanya, hancur berkeping. Ibunya menangis sesegukan tanpa suara. Sementara bapaknya memanggil beberapa tetangga untuk membantu menenangkannya. Namun rupanya tidak ada yang bisa mendekat. Siapapun yang berani mendekat pasti dilempar dengan barang sekenanya. Apapun yang didekatnya. Parmin benar-benar tidak bisa dikendalikan. Bapak dan para tetangga hanya bisa pasrah, mengamatinya dari jauh hingga amarahnya mereda. Parmin terduduk lesu lalu menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ibunya mendekat kemudian mendekapnya. Dia membiarkan Parmin menghabiskan tangisnya, sementara bapak dibantu beberapa tetangga membersihkan sisa-sisa kekacauan. Tangis Parmin pun akhirnya mereda. Setelah bisa diajak bicara, ibunya membimbingnya untuk masuk kamar. Dibaringkannya putra sematawayangnya. Bapaknya membawakan air putih. Ibunya dengan telaten membujuknya untuk minum. Ibunya menggenggam tangan Parmin erat sambil terus meniup ubun-ubunnya. Pejamkan matamu, Le. Istirahatlah. Istirahatkan raga dan hatimu. Parmin menuruti permintaan ibunya. Dia memejamkan mata, menghela nafas panjang berkali-kali. Tapi air matanya masih mengalir deras, menganak sungai. Malam itu menjadi malam yang begitu panjang bagi Parmin. Dia teringat masa-masa indah bersama Sinta dan kini dia kehilangan segala-galanya. Sinta yang teramat sangat dicintainya telah pun bersanding dengan orang lain. Sebulan setelah kejadian itu, Parmin sudah terlihat membaik, namun tidak dengan hatinya. Di dalam hatinya berkobar api dendam yang membara. Aku bersumpah, apapun caranya aku akan membuat mereka menderita. Sayangnya, dia memiliki jiwa pengecut. Hanya berani main belakang, tidak berani berhadapan secara langsung. Jalan yang dia tempuh adalah cara hitam, menggunakan perantara. Dia tahu beberapa orang yang akan membantunya mewujudkan dendamnya. Ada seseorang yang sangat terkenal. Orang ini pasti mengabulkan apapun permintaan Parmin, asal imbalannya sesuai dengan yang diminta. Orang ini tinggal di desa sebelah, tetangga desa namanya Sanimin. Tekadnya sudah bulat. Aku akan menemui Sanimin, apapun resikonya. Dari bisik-bisik yang dia dengar, Sanimin ini punya kesaktian yang luar biasa. Dia bisa melakukan apapun, sesuatu yang paling mengerikan yang tidak ada dalam bayanganmu sekalipun, ucap salah satu tetangganya, berbisik dengan tatapan ngeri. Dia sangat hitam, punya 1000 cara untuk membuat siapapun bergidik ngeri atau terpaku beku karena dicekam kengerian. Lanjutnya, masih sambil berbisik, seolah takut ada yang mendengarnya. Dia sedang bergosip tentang Sanimin. Parmin bergidik ngeri. Namun saat dia ingat bahwa harapannya terhadap Sinta telah hancur, dia kembali membulatkan tekad. Sore itu dia berangkat menemui Sanimin. Parmin memacu motornya yang menembus pekatnya pepohonan, melewati jalan setapak yang berkelok. Dalam hatinya sedikit menyesal. Kenapa dia harus ke sini? Namun dia tidak mungkin kembali. Dia ingat pesan orang yang berada di pintu gerbang tadi sebelum dia memasuki jalan setapak ini. Jika kau belum yakin, lebih baik kau kembali dan jangan melangkah masuk. Karena sejengkal saja kau melangkah,
memasuki pintu gerbang itu, kau tidak akan pernah bisa kembali. Jika kau memutuskan untuk kembali sebelum kau bertemu dengannya, kau tidak pernah menemukan jalan untuk keluar dari hutan ini. Parmin hanya menatap laki-laki itu sebentar sebelum dia menyentak motornya. Motor Parmin seolah terbang meninggalkan laki-laki itu yang tersenyum licik menatap motor Parmin menembus gelapnya hutan. Hampir gelap saat dia memasuki halaman rumah yang sangat luas. Taman yang tertata rapi dan bersih, bangunan megah di hadapannya jauh dari kesan angker. Namun kenapa bulu kuduknya tetap saja bergidik? Ada kengerian yang dia rasakan. Dia merasa bahwa ada yang sedang mengawasi langkahnya meski dia tidak melihat siapapun. Jantungnya hampir copot ketika tiba-tiba seseorang sudah ada di hadapannya. Orang tua bongkok, tanpa dia tahu dari mana dia muncul. Mungkin Parmin terlalu tegang saat memasuki halaman hingga tidak tahu saat orang tua bongkok itu datang. "Monggo Mas Parmin, silahkan masuk. Anda sudah ditunggu oleh Ndoro Bagus." Parmin tercekat. Belum lagi hilang rasa takutnya karena orang tua bongkok tiba-tiba ada di hadapannya. Kini semakin ketakutan saat orang tua bongkok menyebut namanya. Dari mana dia tahu namaku? Batinnya ngeri, sekaligus bingung dari mana orang tua bongkok itu tahu namanya. Bagaimana mereka tahu dia akan datang? Orang tua bongkok ini memang berbicara dengan bahasa yang halus dan sopan, tetapi nadanya kaku mengintimidasi. Saat Parmin masih bingung dan berusaha mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi, orang tua bongkok di hadapannya tiba-tiba menyeretnya masuk pendopo. Seorang laki-laki berpakaian Jawa kuno berdiri di tengah pendopo membungkunginya. Dari pakaiannya terlihat memang bukan laki-laki sembarangan. Dia berpakaian Jawi jangkep dengan penutup kepala menggunakan destar. Dia juga menyengkelit keris, kakinya memakai canilan. Perawakannya tegap. Saat dia membalikan badan, Parmin benar-benar terpana. Mulutnya sampai melongo. Laki-laki di hadapannya sangat tampan dan berwibawa. Parmin bahkan tidak sanggup menatapnya. Auranya sangat kuat, hanya sekilas Parmin memandangnya. Parmin langsung tertunduk. Parmin tidak yakin bahwa laki-laki di hadapannya adalah Sanimin. Bukankah orang tua bongkok tadi mengatakan bahwa laki-laki di hadapannya adalah Ndoronya? Siapa lagi Ndoro di rumah ini selain Sanimin? Belum lagi terjawab semua pertanyaan yang meliputi hatinya. Tiba-tiba laki-laki di hadapannya mendekat, lalu mengusap wajahnya. Parmin jatuh terkulai, semuanya menjadi gelap. Parmin membuka mata berusaha memahami apa yang terjadi. Aku ada di mana? Belum lagi dia mampu memahami keadaan. Tiba-tiba dia mendengar suara perempuan mengerang kesakitan. Parmin menghambur ke arah suara. Dia sangat terkejut. Sinta dengan mengerang sambil memegangi dadanya. Parmin menghambur panik. Sinta, kamu kenapa? Sinta berusaha bicara tapi dari mulutnya tidak keluar sepatah kata pun. Sedetik kemudian Sinta muntah darah. Dan muntahannya muncrat ke wajah Parmin. Sebagian lagi mengenai dada Parmin. Detik selanjutnya Sinta lunglai di pelukan Parmin. Parmin mengusap wajahnya sendiri. Darah segar membasah di telapak tangannya. Dia tersungkur ketakutan, jatuh terduduk. Tubuh Sinta masih berada dalam rengkuhan tangan kirinya. Panik dia menggoyang tubuh Sinta. Sinta, bangun, aku mohon Sinta. Yang dipanggil tidak bergeming. Terkulai lemas tidak berdaya, Parmin memeluk tubuh Sinta erat. Seperti anak kecil, dia menangis meraung-raung. Di hari yang sama hampir tengah malam, Jiono suami Sinta terbangun. Istrinya tidak di sampingnya. Dia berpikir sejenak. Mungkin dia bangun untuk ke kamar mandi. Namun beberapa saat kemudian dia seperti mendengar suara orang sedang menangis. Jiono berusaha mempertajam pendengarannya. Benar, aku mendengar suara orang sedang menangis. Jiono turun dari ranjang lalu keluar kamar. Ketika dia keluar kamar, terdengar jelas bahwa suara orang menangis itu berasal dari halaman rumahnya. Ayah mertuanya keluar kamar. Mereka berbahasa-basi sebentar untuk kemudian bersama-sama menuju pintu depan. Saat mereka di depan pintu rumah, mereka melihat seorang laki-laki sedang memeluk seseorang perempuan sambil menangis meraung-raung. Panik, mereka menghambur mendekat. Alangkah terkejutnya mereka. Parmin dengan wajah mengerikan berlumuran darah sedang memeluk Sinta yang terkulai lemah. Kaki Jiono langsung lemas seolah tidak bertulang. Dia menghambur dengan wajah linglung. Kasar dia meraih tubuh istrinya dari rengkuhan Parmin. Sementara ayah mertuanya terpaku linglung dengan tubuh gemeteran. Beberapa detik kemudian, brak!
Tubuhnya ambruk tidak sadarkan diri. Ibu Sinta terbangun menyadari suaminya tidak ada di sampingnya. Dia turun dari ranjang. "Bapak ini kemana malam-malam begini?" Melihat pintu kamar terbuka, dia melangkah keluar kamar. "Kok lampu ruang tamu menyala?" Ibu Sinta melangkah menuju ruang tamu saat menyadari pintu depan terbuka. Dia bergegas menuju ruang tamu. Telinganya mulai mendengar suara orang menangis. Dia bergegas keluar dari pintu depan. Ibu Sinta datang tepat pada saat suaminya ambruk. Dia langsung histeris sambil menghambur ke arah suaminya. Parmin masih menangis meski tidak lagi meraung-raung. Saat Sinta diambil dari rengkuhannya, dia seperti kehilangan kesadaran. Linglung dia menatap Sinta yang direngkuh suaminya. Air matanya masih mengalir. Ganti suami Sinta yang menangis tanpa suara memeluk istrinya. Sementara ayah Sinta terkapar tidak jauh dari mereka. Para tetangga sudah banyak yang berdatangan mendengar suara ibu Sinta yang histeris. Mereka membantu keluarga itu. Para bapak-bapak membawa tubuh ayah Sinta ke dalam rumah. Sebagian yang lain membimbing suami Sinta agar membawa istrinya masuk rumah. Sementara para ibu-ibu berusaha menenangkan ibu Sinta. Tidak ada satupun yang menggubris keberadaan Parmin, seolah Parmin tidak di sana. Tubuh Sinta dibaringkan di kamarnya, kemudian dibersihkan. Bajunya yang berlumuran darah diganti. Suasana dini hari yang mestinya tenang berubah gempar. Orang-orang bertanya-tanya. Kasak-kusuk santer terdengar bagai wabah penyakit menular tersebar sangat cepat ke setiap sudut desa. Anehnya tidak satupun yang menyebut nama Parmin. Malam itu begitu keluar dari gawangan rumah Sinta, Parmin berlari menyusuri malam. Dia menuju rumah Sanimin, terus berlari dan berlari. Tidak dihiraukan rasa lelahnya yang ada di otaknya. Sinta harus diselamatkan apapun resikonya. Menjelang pagi, Parmin mencapai pintu gerbang utama sebelum memasuki jalan setapak menuju rumah Sanimin. Nafasnya tersegal-segal, tidak ada penjaga di sana. Berhenti sejenak mengatur langkah, Parmin maju memasuki gerbang tanpa diduga. Tubuhnya terpental. Rupanya gerbang itu telah pun dipasang pagar gaib. Parmin marah campur bingung. Giginya gemeretak menahan amarah. Dia tampak berpikir keras. Akhirnya dia menyerah, kakinya ditekuk. Bersimpu, dia kembali tenggelam dalam tangis. "Apa sing buat tangis si Bagus?" Parmin tersentak saat suara seseorang menegurnya. Suaranya berwibawa. Parmin lebih terkejut saat dia sadar siapa yang berada di depannya. Sanimin tersenyum kepadanya. Senyumnya beku penuh misteri. "Bukankah kau menginginkan kematiannya? Lalu kenapa sekarang kau menyesalinya?" ucap Sanimin kemudian. "Saya tidak tega melihat dia menderita," jawab Parmin dengan nada takut bercampur bingung. Wibawa Sanimin benar-benar membuatnya terintimidasi. "Lalu apa maumu?" "Mohon selamatkan Sinta." "Harganya sangat mahal." "Apapun itu, saya bersedia membayarnya." "Nyawamu?" "Saya mohon, apapun itu selain nyawaku." "Baiklah, kamu yakin?" "Ya, saya yakin. Apapun dariku, yang penting bukan nyawaku." "Pulanglah, kau akan dapat yang kau mau." Setelah mengatakan itu, Sanimin membalikkan badan, berjalan menjauh, hilang di kegelapan. Parmin terpaku, berusaha memahami apa yang dikatakan Sanimin. Di dalam hatinya dia sudah siap dengan kemungkinan terburuk, asal bukan nyawanya. Setelah bisa menguasai dirinya, Parmin pun berdiri, lalu melangkah gontai meninggalkan tempat itu. Tatapan matanya kosong tanpa harapan. Sekarang dia sadar sedang berhadapan dengan siapa. Banyak hal yang disesalinya. Parmin memasuki gawangan rumah saat matahari sudah muncul dari ufuk timur. Ibunya yang sedang menyapu halaman tergopoh menyambutnya. "Kemana saja toh? Pergi gak pamit, 2 hari gak pulang. Pulang kok malah kayak gini. Gusti." Dipapanya anak semata wayangnya yang terkulai di pelukannya. Dipapahnya anaknya menuju rumah. Di pintu rumah bapaknya juga menyambutnya, buru-buru membantu ibunya. Dibawanya Parmin masuk rumah menuju kamarnya. Namun kedua orang tua itu sangat terkejut sampai keduanya jatuh terduduk. Parmin yang dipapah pun ikut terjatuh. Di depan pintu kamar, Parmin telah tergantung kemaluan seseorang laki-laki. Kedua orang tuanya gemeteran, begitu juga Parmin. Ayahnya seperti mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memandang putranya seperti tidak percaya. Jelas dari air mukanya, ayahnya Parmin berpikir keras. Sesaat kemudian,
Air matanya jatuh satu-satu kemudian menjadi tangisan. Orang tua ini sesegukan tanpa suara. Ibunya yang kurang memahami keadaan menatap bingung pada suaminya. Beberapa saat kemudian ibunya Parmin mengambil inisiatif untuk menurunkan benda yang tergantung di depan pintu kamar anaknya. Disobeknya kain jarik yang dipakainya, dibungkusnya benda tersebut, lalu dia masuk ke kamar tengah. Setelah dia kembali, dipapahnya Parmin menuju kamar, dibaringkan di tempat tidur. Dengan ujung jarik yang dipakainya, dia mengusap wajah Parmin kemudian berujar, "Hilang sawahnya, tinggal sehatnya. Baik, buruk, Tuhan yang memberi. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan." Setelah itu mulutnya masih terus komat-kamit membaca doa. Parmin terus ditiup ubun-ubunnya dengan doa. Ketika Parmin tertidur, dia menyelimuti anak semata wayangnya, mengelus rambutnya, air matanya mulai jatuh satu persatu. Wajah ibunya Parmin masih penuh dengan tanda tanya. Saat meninggalkan kamar anaknya, dia keluar kamar, menemui suaminya. "Pak, ada apa sebenarnya?" Yang ditanyanya diam, menatap istrinya dengan tatapan tajam, seolah memerintahkan istrinya untuk diam. "Aku ibunya, Pak. Aku berhak tahu." Ayah Parmin tampak berpikir keras. Tatapannya masih tajam terhadap istrinya. Wajahnya menyiratkan kemarahan yang teramat sangat. Ibunya Parmin menghela nafas panjang, lalu meninggalkan suaminya sambil mengedumel. "Aku ini ibunya. Aku yang mengandung. Aku yang melahirkan. Kok nggak boleh tahu? Nggak paham." Parmin terbangun saat hari menjelang siang. Kepalanya masih pusing, namun memaksa bangun. Duduk di samping ranjang sejenak, memikirkan semua yang sudah dialaminya. Tiba-tiba teringat Sinta. Dalam hatinya berkata dia harus menjenguknya untuk memastikan keadaannya. Dia bangkit mengambil handuk, bergegas menuju kamar mandi dan alangkah terkejutnya dia saat dia menyadari sesuatu. Saat dia sudah melucuti semua pakaiannya untuk mandi, dia jatuh terduduk benar-benar syok. Parmin mengguyur badannya dengan air, tubuhnya gemeteran, menahan amarah, bercampur bingung. Kengerian terpancar dari sorot matanya, sungguh hal yang tidak ada dalam bayangannya. Saat dia keluar dari kamar mandi, ia sangat kaget. Bapak, ibunya sudah menunggunya di depan pintu kamar mandi. Bapak langsung menyeretnya masuk kamar, ibunya mengekor di belakangnya. Ketika sudah di dalam kamar, tiba-tiba bapak melepas handuk yang dipakainya. Bapaknya tampak tidak terkejut, tapi ibunya jatuh terduduk sambil memegangi mulutnya. Bapaknya memasang kembali handuk ke tubuh Parmin, lalu memegang bahu putranya. "Bapak paham, hidupmu akan berat, tapi tetap harus dihadapi. Kamu harus tetap hidup demi bapak dan ibu." Dua laki-laki, bapak dan anak, matanya bersih tatap, tampak duka yang dalam di mata keduanya. Namun jelas kedua laki-laki ini saling menguatkan. Ibunya berusaha menguasai diri, berusaha bangkit lalu memeluk anak semata wayangnya, kemudian menangis sejadi-jadinya. Parmin membiarkan ibunya menghabiskan tangisnya. Setelah ibunya puas menangis, kedua orang tuanya meninggalkan kamarnya. Dia berganti pakaian kemudian berpamitan kepada ayah ibunya untuk menjenguk Sinta. "Sinta, apa semua ini ada hubungannya dengan nama Sinta?" tanya bapaknya. Parmin cuma mengangguk. "Motormu mana, Le? Kok ibu gak lihat terparkir di halaman?" Parmin tidak bisa menjawab. Tampak bingung, bapak memberi isyarat kepada ibunya untuk tidak bertanya lebih jauh. Sore itu Parmin menjenguk Sinta. Dia sudah mulai membaik. Kata tabib yang menanganinya, kondisinya stabil. Dia akan terus membaik jika dia rutin minum obatnya. 8 bulan setelah peristiwa itu, seseorang memarkir mobil mewahnya, sedan warna hitam dengan merek BMW di depan pintu gerbang masuk jalan setapak menuju rumah Sanimin. Wanita cantik berperawakan tinggi semampai keluar dari mobil tersebut. Kulitnya putih bersih, cantik terawat. Wajahnya menawan dengan hidung mancung, nampak anggun dengan balutan gaun yang dikenakannya. Gaun berwarna merah hati dengan wajah dibalut hijab warna senada, terlihat menawan. Dia melepas high heel yang dikenakannya lalu ditenteng, melangkah ringan tanpa alas kaki menyusuri jalan setapak menuju rumah Sanimin. Saat sampai di halaman rumah Sanimin, tampak sudah ditunggu oleh orang tua bongkok, lalu dipersilakan masuk. Di pendopo Sanimin sudah menunggu. Tanpa berkata apa-apa, Sanimin mendekat, membisikkan sesuatu di telinganya. Perempuan cantik itu mendengarkan dengan hikmat, lalu mengangguk pasti.
Setelahnya Sanimin mengusap wajahnya. Perempuan itu luruh ke lantai, tidak ingat apa-apa lagi. Di saat yang sama di rumah Sinta, Sinta sudah hamil 7 bulan saat itu. Tiba-tiba dia merasa sakit yang teramat sangat. Suami dan orang tuanya mengira dia akan melahirkan. Panik, suaminya membopongnya ke kamar. Setelah memberitahu ibu mertuanya, ia buru-buru meninggalkan rumah untuk memanggil dukun bayi. Ibunya Sinta yang menungguinya berusaha melakukan pertolongan pertama semampunya. Sinta terus mengerang kesakitan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ibunya menggenggam telapak tangannya untuk menguatkan. 20 menit kemudian dukun bayi datang. Namun alangkah terkejutnya dukun itu saat memeriksa perut Sinta. Dukun bayi gemeteran, jatuh terduduk. Ibunya Sinta yang berdiri tidak jauh dari sana buru-buru membantunya untuk duduk. Setelah dukun bayi itu tenang, ibunya Sinta menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi dengan putrinya. Dukun bayi menjawab setengah berbisik. "Bayinya sudah tidak ada, bayinya dipujan," ucap dukun bayi yang setengah berbisik. Terdengar bagai geledek di telinga ibunya. Sinta, matanya melotot tidak percaya, tangannya menutup mulutnya. Sejenak kemudian panik dia mendekati Sinta, menyingkap kain jarik yang menutupi perut. Ibunya Sinta jatuh terduduk, perut Sinta yang tadinya buncit telah pun rata. Demi menyaksikan ibunya jatuh terduduk, Sinta kebingungan. Dia belum menyadari apa yang terjadi. Ibunya Sinta berdiri lalu melangkah keluar kamar saat sudah mampu menguasai diri. Dia mendekati menantunya dan suaminya yang memang menunggu di luar kamar. Lalu dia berbicara sangat pelan. "Bayinya wis ora ono, bayinya dipujan." Kedua laki-laki itu tampak syok mendengarnya. Suami Sinta menghambur masuk kamar. Dia mematung kaku saat melihat perut istrinya yang telah rata. Sinta yang masih bingung tersenyum tipis saat melihat suaminya berdiri mematung. Lalu melambaikan tangan meminta suaminya mendekat. Laki-laki itu pun perlahan berjalan mendekat. Masih dalam kebekuan dia memeluk istrinya. Kemudian tergugu dalam tangisnya. Sementara Sinta yang masih belum menyadari apa yang terjadi makin bingung. "Kenapa toh mas?" tanyanya bingung. Yang ditanya bukannya menjawab tapi makin kencang nangisnya. Sinta semakin bingung. Kedua orang tuanya muncul dari pintu kamar. Ayahnya Sinta mendekati Jiono, menariknya lalu membawanya keluar kamar. Ibunya Sinta mendekati Sinta. Dengan ujung kain jarik yang dipakainya dia mengusap wajah Sinta. Perasaan Sinta mungkin gak enak. "Aku diraupi sewek, tegese sesuatu yang buruk telah terjadi padaku. Aku sedang berusaha disadarkan untuk memahami apa yang terjadi. Tapi apa?" Sinta berpikir keras tapi tidak menemukan jawaban. Setelah mengusap wajah Sinta, ibunya duduk di tepi ranjang, menggenggam erat telapak tangan Sinta. "Kamu yang sabar, Nduk. Bayimu sudah tidak ada. Bayimu dipujan." Suara ibunya sangat pelan bahkan setengah berbisik. Namun bagi Sinta suara ibunya menggelegar bagai petir. Sedetik kemudian seperti orang gila memegangi perutnya. "Anakku, anakku." Linglung dia menatap ibunya. Ibunya hanya mampu memeluknya erat. Beberapa saat kemudian dia menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ibunya memeluknya semakin erat, berusaha menenangkannya. Di pendopo rumah Sanimin waktu yang sama. Sanimin tersenyum licik, memandangi perempuan cantik yang terkulai di lantai. Perutnya membuncit. Sedetik kemudian dia membalikan badan, melangkah meninggalkan pendopo. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.